Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Kita sudah masuk pada tema 8. Adapun rangkuman materi dari subtema 1 dan 2 sebagai berikut. Materi pertama yaitu membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat 2 jarum jam, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Pada jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Nah, perhatikan gambar jam berikut ini. Zona sarapan pagi pukul 6 pagi. Jarum pendek menunjukkan ke angka 6. Jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka dibaca pukul 6. Contoh lain, Jonas makan siang pukul 1. Jarum pendek menunjuk pukul ke angka 1. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi, pukul 1 dibaca. Contoh lain, jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 11. Materi berikut yaitu menulis tanda waktu. Untuk menulis tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjukkan oleh kedua jarum jam. Nah, perhatikan contoh berikut. Jarum pendek menunjukkan ke angka 4. Jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka ditulis pukul 4. Kamu harus ingat menuliskan tanda titik di antara waktu jam dan waktu menit seperti 04.00 atau dibaca pukul 4. Perhatikan juga contoh lain. Waktu yang ditunjukkan pada jarum adalah pukul 5. Maka ditulis pukul 5 atau 05.00. Contoh berikutnya. Waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 3. Maka ditulis pukul 03.00. Selanjutnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 7. Maka ditulis pukul 07.00. Dan contoh yang terakhir yaitu waktu yang ditunjukkan jarum adalah pukul 12. Maka ditulis pukul 12.00. Materi selanjutnya yaitu tanda waktu 24 jam. Pelajaran sekolah dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 11 siang. Pada kalimat di atas, waktu ditulis menggunakan keterangan pagi dan siang. Penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut penulisan tanda waktu 12 jam. Untuk penulisan tanda waktu 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Dalam satu hari ada 24 jam.
Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan seperti berikut. Pada gambar menunjukkan pukul 1 siang, maka ditulis pukul 13.00 atau berikutnya, pada gambar menunjukkan pukul 12 malam, maka ditulis pukul 24.00. Agar lebih mengerti, perhatikan contoh lain berikut. Nah, perhatikan contoh gambar yang pertama. Waktu ditunjuk jarum jam adalah pukul 15. Kalau seandainya jarum pendeknya angka 1, berarti pukul 13. Angka 2 berarti pukul 14. Angka 3 pukul 15. Maka cara penulisannya adalah pukul 15.00 atau dibaca pukul 15. Pada gambar kedua, waktu yang ditunjukkan jarum adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00. Selanjutnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00. Seterusnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 21 atau ditulis pukul 21.00. Dan yang terakhir adalah waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 12 dan ditulis pukul 12.00. Materi yang berikut yaitu menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam suatu jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita bisa mengubah angka pada jam menjadi menit. Caranya dengan mengalihkan angka pada jam dengan 60. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar, kegiatan dimulai pukul 14. Kegiatan berakhir pukul 15. Jarum pendek bergerak 1 langkah. Artinya, lama kegiatan adalah 1 jam. 1 jam kita ubah ke menit, yaitu maka 1 jam sama dengan 1 kali 60 menit, hasilnya sama dengan 60 menit. Nah, kita sudah mengubah angka pada jam menjadi menit. Sekarang kita akan berlatih menentukan lama kegiatan. Ayo perhatikan contoh berikut. Kegiatan dimulai pukul 8. Kegiatan berakhir pukul 10. Jarum pendek bergerak 2 langkah. Artinya lama kegiatan adalah 2 jam. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Hasilnya sama dengan 120 menit. Contoh berikutnya, kegiatan dimulai pukul 6. Kegiatan berakhir pukul 9. Jarum pendek bergerak 3 langkah. Artinya lama kegiatan adalah 3 jam. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit, hasilnya sama dengan 180 menit. Contoh terakhir yaitu kegiatan dimulai pukul 7, berakhir pada pukul 12. Jarum pendek bergerak 5 langkah. Artinya,
lama kegiatan adalah 5 jam. 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit, hasilnya sama dengan 300 menit. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu menentukan waktu selesai suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan, waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Lama kegiatan sama dengan 2 jam. Berarti 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi, ibu pulang dari pasar adalah pukul 10 pagi. Perhatikan contoh lain. Misalnya, suatu kegiatan dimulai pada pukul 9. Lama kegiatannya adalah 6 jam. Berarti kegiatan selesai pukul 15. Seterusnya, kegiatan dimulai pukul 15, lama kegiatan 2 jam, berarti kegiatan selesainya adalah pukul 17. Materi selanjutnya yaitu menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, hitung mundur 3 jam dari pukul 10. Waktu ibu selesai memasak adalah pukul 10. Selanjutnya, lama kegiatan memasaknya adalah 3 jam. Jadi 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi ibu mulai memasak pukul 7 pagi. Contoh lainnya, misalnya suatu kegiatan selesai pukul 16. Lama kegiatan adalah 3 jam. Berarti kegiatan mulainya adalah pukul 13. Selanjutnya kegiatan selesainya pukul 13. Lama kegiatan 5 jam, berarti kegiatan mulainya adalah pukul 8. Materi yang berikut yaitu menggambar tanda waktu. Lama suatu kegiatan dapat dilakukan dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapa ibu selesai memasak? Nah, langkah awalnya, kamu bisa menggambar jam waktu ibu mulai memasak. Selanjutnya, dengan bantuan menggambar jam yang kamu buat, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak adalah pukul 9. Iya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar. Terima kasih dan selamat pagi.